Selanjutnya, bab 5 yaitu Customer Value and Customer Selection atau nilai pelanggan dan seleksi pelanggan. Jadi yang pertama kita akan bahas mengenai Customer Value atau nilai pelanggan. Jadi untuk menentukan nilai pelanggan, maka perusahaan itu harus memiliki tujuan yang menjadi aktivitas manajemen yang bersifat moneter ataupun non-moneter. Nah, untuk yang bersifat moneter ini berkaitan dengan pencapaian keuntungan atau profitabilitas dari perusahaan. Misalnya, upaya perusahaan untuk meningkatkan pendapatan, meminimalisir pengeluaran, dan mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian yang kedua ada yang bersifat non-moneter, jadi berkaitan dengan pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan yang tidak selalu diukur dalam bentuk keuntungan finansial. Misalnya pengembangan produk, kemudian kontribusi sosial, dan kesejahteraan dari karyawan. Jadi dalam menentukan nilai pelanggan itu ada metode yang digunakan, yaitu revenue analysis atau analisis pendapatan, di mana nilai pelanggan itu dihitung sebagai total yang ditagihkan kepada pelanggan selama satu periode tertentu atau biasanya 1 tahun. Sehingga kemudian pelanggan akan diklasifikasikan berdasarkan data tersebut menjadi golongan pelanggan tertentu. Selanjutnya ada Customer Lifetime Value atau nilai seumur hidup pelanggan. Jadi ide dasar dari CLV ini adalah untuk melihat hubungan bisnis sebagai investasi yang kemudian dapat dievaluasi sesuai dengan metode analisis investasi. Jadi dalam CLV ini ada 2 metode perhitungan, yaitu yang pertama ada perhitungan CLV potensial dan yang kedua ada perhitungan CLV saat ini. Jadi apa sih yang dimaksud dengan CLV? Jadi CLV itu adalah perkiraan jumlah pendapatan yang akan dihasilkan oleh pelanggan selama masa kerjasama atau hubungan bisnis mereka dengan suatu perusahaan. Jadi CLV ini merupakan metrik yang paling penting dalam bisnis karena membantu untuk perusahaan menilai sebenarnya dari pelanggan mereka. Nah, dalam perhitungan CLV ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah jumlah pembelian, kemudian yang kedua ada jumlah uang yang dihabiskan dalam setiap pembelian, yang ketiga ada frekuensi pembelian, dan yang terakhir ada lamanya hubungan bisnis dengan pelanggan. Jadi dari faktor-faktor ini tuh perusahaan dapat memperkirakan berapa pendapatan yang akan dihasilkan dari pelanggan selama periode tertentu. Jadi CLV ini penting sekali bagi perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya mereka dengan lebih efektif dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan sehingga dapat memperpanjang masa kerja sama dan meningkatkan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan. Terima kasih.